Sudah ya? Sudah, Oke. sudah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Saya mengandaikan bahwa kita semua di sini sebagai katekis ya, sebagai umat yang peduli, yang mencintai gereja Katolik, dan secara khusus dalam hal ini kita akan bicara tentang perkawinan Katolik. Kenapa perkawinan Katolik ini penting? Karena biasanya ya kalau kita ada pengumuman perkawinan di gereja ya, pengumuman gereja, pengumuman pertama si A sama si B, pengumuman kedua si B, si C sama si D gitu ya. Pasti terakhirnya itu ada kata-kata yang mengatakan umat yang mengetahui halangannya wajib memberitahukannya kepada romo paroki. Nah, saya dulu waktu jadi umat ya, saya nggak tahu halangan tuh apa maksudnya. Halangan apa yang mau dikasih tahu, apa yang harus dilaporkan, apa yang harus disampaikan kepada romo paroki. Nah, saya kira ini sebagai umat gereja kita perlu tahu satu dua hal atau mungkin lebih nanti ya tentang perkawinan Katolik terkait halangan-halangannya. Nah, nanti pasti diskusinya bisa melebar, silahkan, nggak masalah. Mau keluar dari materi juga nggak apa-apa, tapi akan lebih bagus kalau kita memasuki sesi pertanyaannya dalam bingkai materi yang sudah disampaikan. Disclaimer dulu ya, ini pastinya tidak semua hal akan saya sampaikan dalam sesi ini karena ada satu dua hal yang sifatnya menjadi pastoral. Jadi yang saya sampaikan adalah hal-hal umum, tapi kadang di lapangan ya nanti mungkin di tanya jawab kita bisa bisa lebih memaknai lebih lanjut lagi bahwa ada hal-hal yang sifatnya pastoral, kebijakan yuridis, kebijakan hukum gereja berdasarkan pengadilan di vikaris yudisial di keuskupan gitu ya, yang mungkin di luar kapabilitas teman-teman sebagai awam gitu ya. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah hal-hal yang perlu kita tahu, yang lain-lainnya nice to know aja. Oke, pertama ya. Perkawinan sebagai objek kesepakatan nikah ya. Jadi ada kesepakatan nikahnya. Subjeknya siapa? Mempelai laki-laki dan perempuan. Objeknya adalah perkawinan sebagai kesepakatan nikah. Nah, berdasarkan kanon 1055, 1056, lalu kanon 1101 ya. Kurang lebih kesimpulannya adalah perkawinan merupakan kebersamaan suka dan duka seluruh hidup, bertujuan kesejahteraan hidup suami istri yang terarah pada kelahiran anak dan pendidikan, sifatnya monogami, heteroseksual, tidak terceraikan. Bagi pasangan yang keduanya dibaptis bermartabat sakramen. Kalimat ini sebenarnya sangat padat ya. Jadi misalnya perkawinan merupakan kebersamaan suka dan duka seluruh hidup, seluruh hidup ya. Jadi ketika suami dan istri, lelaki dan perempuan menikah, yang digarisbawahi adalah kebersamaannya, baik dalam suka dan duka. Pasti dalam perkawinan itu tidak mungkin suka terus, tapi juga pasti nggak mungkin duka terus. Jadi apapun yang terjadi, yang penting adalah kebersamaan antara suami dan istri yang bertujuan untuk kesejahteraan hidup suami istri ya. Jadi suami dan istri itu harus sejahtera, harus bertujuan, ada tujuan untuk sama-sama bahagia. Kalau tujuannya untuk sengsara bersama ya pasti bukan perkawinan ya. Tujuannya adalah untuk bahagia bersama. Yang terarah pada kelahiran anak dan pendidikan. Kelahiran anak ini menjadi tujuan sakramen perkawinan ya. Jadi sehingga suami dan istri, nanti ini diskusinya bisa panjang nih cuma di satu titik ini. Suami dan istri itu harus punya keterbukaan terhadap hadirnya anak melalui hubungan seksual. Itu yang diperjelas lagi ya. Jadi hubungan seksual suami dan istri itu terarah kepada kelahiran anak. Pada umumnya, saya akan bicara pada umumnya. Sehingga eh, semua pasangan yang mau menikah
tapi tertutup pada kelahiran anak, nah itu pasti cacat dalam perkawinannya, tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Katolik. Misalnya, Romo aku child free gitu ya. Aku sama sama suamiku nanti pelihara kucing aja buat gantiin anak, soalnya kalau punya anak repot, kami tinggal di apartemen. Itu nggak bisa tuh. Hal-hal seperti itu pasti nggak cocok sama nilai-nilai perkawinan Katolik. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang sifatnya menjadi halangan nanti konsekuensi dari tujuan keterarahan kepada kelahiran anak adalah misalnya liang senggama dari mempelai perempuan sejak awal ternyata tidak bisa untuk dipenetrasi dan tidak mungkin untuk direparasi secara medis. Atau, dari pihak pria tidak ada kemampuan, untuk melakukan penetrasi alias, penisnya impoten gitu ya. Nah, itu menjadi halangan. Tapi impotensinya harus sebelum perkawinan. Jadi misalnya, sudah menikah nih, sudah menikah lama 1, 2 tahun, suaminya poten, penisnya nggak apa-apa, penetrasi penetrasi oke-oke aja, tapi setelah tahun ketiga jadi impoten. Nah, impoten yang setelah perkawinan, perjalanan perkawinan ini bukan menjadi sebuah halangan gitu ya, tapi sebuah, bagian dari suka dan duka ya harus dijalani bersama gimana caranya supaya bisa, apa namanya, memperbaiki, merawat, menyembuhkan gitu ya. Jadi impotensi yang terjadi setelah perkawinan, eee, dan sebelumnya pernah poten itu bukan sebuah halangan. Itu kelahiran anak. Nah, dan pendidikan, pendidikan ya pasti maksudnya juga ada pendidikan secara Katolik ya. Sifatnya monogami, artinya ya istrinya satu, suaminya satu, nggak bisa, Romo saya mau suaminya 2 Romo, gitu ya. Supaya menafkahi bulan Januari suami saya yang pertama, bulan Februari suami saya yang kedua, bulan Maret suami saya yang pertama gitu ya. Jadi biar suami saya nggak berat menafkahi saya gitu, nggak bisa. Jadi harus monogami, suaminya satu. Istrinya juga harus satu, nggak bisa istrinya 2, satu tuh maksudnya satu satu ya, bukan satu di Bandung, satu di Bogor, satu di Jakarta gitu ya. Jadi, eee, benar-benar satu ya, sifatnya monogami ya. Heteroseksual. Heteroseksual itu artinya punya orientasi yang tertarik kepada, lawan jenis, dalam hal ini jenis kelamin ya. Jadi kalau, laki ini mendefinisikan gendernya sebagai laki-laki, dia harus memiliki orientasi, tertarik secara seksual kepada perempuan. Begitu pula, orang yang mengidentifikasikan gendernya sebagai perempuan harus memiliki orientasi seksual yang tertarik kepada laki-laki. Kenapa? Karena memang kerjasama secara seksual di mana kehadiran Tuhan ada itu, dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Tak terceraikan ya, tak terceraikan. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Oleh karena itu, apabila pasangan ya, pasangan laki-laki dan perempuan yang dua-duanya dibaptis, menikah secara Katolik, dua-duanya, bermartabat sakramen perkawinan mereka. Sehingga apabila mereka sudah dimahkotai dengan, hubungan, seksual, jadi sifat perkawinannya, indosubilitasnya, sempurna, tidak terceraikan, gitu. Nanti bisa diskusi ya, kalau udah ada pertanyaan dari slide pertama ini silahkan dicatat dulu aja di kertas, nanti kita tanya jawab. Keduanya dibaptis ya, baptis itu bukan hanya baptis Katolik yang disebut sakramen, tapi baptis, gereja-gereja yang baptisannya itu diakui oleh, konferensi wali gereja. Yang penting baptisannya itu dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas ada trinitasnya gitu ya. Identitas trinitasnya jelas, bukan yang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Nah, itu nggak bisa tuh. Itu mesti diberikan perlakuan khusus nanti dalam proses perkawinannya. Slide kedua, kesepakatan nikah ya. Bebas dari paksaan, ancaman, atau ketakutan untuk menikah dan menghendaki untuk menikah, Kanon 1103. Jadi perkawinan itu nggak boleh dipaksa, diancam, apalagi ketakutan ya. Jadi zaman-zaman
Siti Nurbaya sama siapa ya, Samsul Basri ya, itu nggak bisa tuh nikah di Katolik karena ada paksaan di situ, ada ancaman, ada ketakutan. Juga nggak bisa kalau misalnya ternyata suami istri ini menikah karena dulu orang tua dari si istri ini punya hutang ke mempelai laki-laki. Karena tidak mampu untuk membayar hutangnya gitu ya. Akhirnya ya sudah untuk melunasinya menggunakan anak perempuannya. Ya itu kan ada paksaan atau setidaknya minimal tidak ada kehendak atau di poin menghendakinya ini cacat gitu ya. Jadi Romo, aku sebenarnya tidak ingin menikah dengan suamiku karena waktu itu aku terpaksa menikah karena orang tuaku punya hutang yang banyak kepada suamiku yang sekarang sehingga aku ini dianggap sebagai pembayar hutang dari orang tuaku ya. Itu yang pasti tidak ada kesepakatan nikah di situ ya. Nggak sepakat. Kenapa? Karena tidak ada kehendak di situ atau ada paksaan, ada ancaman atau ketakutan. Paksaannya misalnya eh aku sebenarnya tidak mau menikah sama istriku yang ini, tapi orang tuaku, papa mamaku mengancam eh, akan bunuh diri gitu ya. Misalnya kalau aku tidak mau menikah dengan istriku yang sekarang. Nah, itu ada ancaman, ada paksaan. Intinya tidak ada ketulusan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kejujuran dalam melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, yang namanya kesepakatan nikah, dia harus bebas dari paksaan, ancaman, atau ketakutan, dan harus menghendaki untuk menikah. Nah, yang tadi itu halangan, kita juga bisa lihat implikasi halangan ya, tapi sekarang saya mau sharing yang penting nih untuk teman-teman, untuk kita semua. Jadi kalau ada halangan nikah ya itu harus disampaikan kepada romonya. Contohnya, halangan nikah usia itu di kanon hukum gereja Katolik ya 1083 kurang lebih bunyinya begini. Laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan sebelum berumur genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Nah, ini hukum gereja ya, tapi hukum negara itu juga punya hukumnya sendiri kan. Kita ada hukum sipilnya. Nah, kalau hukum sipilnya itu di atas hukum gereja yang kita ikuti berarti hukum sipil karena bagaimanapun juga pernikahan di Indonesia itu kan juga ada undang-undang hukum perkawinannya juga. Tapi kalau seandainya negara tersebut tidak mengatur tentang batas usia perkawinan, gereja memiliki batas usia laki-laki genap 16 tahun, perempuan genap 14 tahun. Nah, oleh karena itu tetapi konferensi para uskup ya KWI itu berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan yang licit. Yang licit itu artinya yang baik ya. Untuk validitasnya 16 tahun dan 14 tahun. Tapi untuk licit, untuk lebih baiknya ya, misalnya dalam satu sidang uskup-uskup di Indonesia berdasarkan masukan para psikolog gitu ya. Oh, ternyata kedewasaan orang-orang di Indonesia itu baru siap menikah di usia 21 tahun bagi yang pria dan wanita 18 tahun gitu ya. Jadi KWI boleh tuh kalau misalnya mau menetapkan usia yang lebih tinggi tapi Gereja Universal memberi batasan 16 tahun dan 14 tahun. Lalu ada halangan ikatan perkawinan. Nah, ini yang paling sering kita diskusikan kan. Tidak sahlah ya di Kanon 1085 tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya. Artinya udah pernah nikah, terus mau nikah lagi nggak boleh ya. Meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Konsumatum artinya berhubungan seksual. Meskipun dia udah nikah, terus Romo tapi ini belum pernah berhubungan seksual, ya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena apabila laki-laki dan perempuan terikat satu hubungan perkawinan, berada satu rumah, hubungan seksual itu diandaikan terjadi, kecuali kita bisa membuktikan kebalikannya. Nah, itu bahasa hukumnya seperti itu. Nah, meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang nggak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya. Dalam kurung ini saya tambahkan oleh Gereja Katolik. Maksudnya apa? Maksudnya gini.
Romo, pasangan ini sudah menikah tahun 2020 misalnya. Tapi 2021 mereka cerai sipil ya. Sudah diputus oleh negara, tapi dalam pandangan gereja Katolik ada ikatan kodrati. Jadi tetap tidak bisa, tetap terhalang oleh ikatan perkawinan. Romo, tapi ini mereka Muslim sama Muslim, Romo, nikahnya dan sudah putus, sudah cerai dari agamanya sendiri, sudah sah, sudah cerai dari hukum, sudah sah, cerai sipil. Sekarang dia mau menikah sama putri Katolik, gimana? Tetap nggak bisa. Kenapa? Karena meskipun agamanya itu sendiri bisa memutus ikatan perkawinannya, tapi di mata gereja Katolik mereka tetap punya ikatan kodrati. Nah, gereja Katolik itu menghargai setiap perkawinan di agama-agama lain yang sesuai dengan tradisi agama tersebut sah. Jadi misalnya Hindu sama Hindu ya cerai sipil, terus sudah di puranya sudah atau pendeta Hindunya sudah mengatakan mereka berpisah, dibuat gereja Katolik tetap nggak bisa, ada ikatan kodratinya gitu ya. Jadi nggak bisa. Terus gimana? Ya nanti ada caranya. Caranya nanti kita bicarakan. Em, Penegasan status bebas ya. Orang Katolik yang pernah melangsungkan perkawinan di luar gereja Katolik tanpa dispensasi atau peneguhan kanonik, misalnya pernikahan KUA, Kristen, Hindu, Buddha, adat, atau sipil. Perkawinan tersebut di atas sudah diurus perceraian sipilnya dan mendapat akte cerai sipil. Cacat tata peneguhan kanok di atas membuat pihak baptis Katolik memiliki status bebas untuk melangsungkan perkawinan baru dengan calon pasangan baru. Loh Romo nih gimana sih? Katanya tadi udah pernah nikah tapi cerai sipil nggak boleh. Lah ini kok boleh? Nah bedanya di mana? Bedanya di sini. Orang Katolik ya, orangnya Katolik nih, yang pernah melangsungkan perkawinan di luar gereja Katolik ya, yang saya kasih tanda merah tanpa dispensasi atau peneguhan kanonik. Misalnya seorang putri Katolik menikah siri dengan pemuda Islam. Mereka menikah diam-diam gitu ya. Nggak ada peneguhan kanonik, nggak dapat dispensasi ya. Nikah aja. Nah, sudah nikah siri atau malah nikah KUA gitu ya. Terus cerai sipil. Nah, terus statusnya gimana? Statusnya bebas. Kenapa? Karena pertama-tama setiap orang Katolik yang melangsungkan perkawinan di luar gereja Katolik tanpa dispensasi atau peneguhan kanonik, pernikahannya tidak sah. Sehingga pernikahan orang itu tidak pernah dianggap ada, ya. Oleh karena itu, kalau orang ini mau nikah lagi, bisa. Karena pernikahan pertama itu tidak ada izin gereja. Catatan di buku baptisnya belum menikah atau masih liber. Loh, terus kenapa mesti pakai surat sipil, Romo? Ya, karena kita ada di negara, ya. Kita terikat hukum negara. Jadi secara negara diberesin dulu perceraian sipilnya supaya nanti kalau menikah yang ini dengan gereja Katolik, urusan sipilnya tidak mengganggu atau setidaknya tidak ada tuntutan dari hukum sipil. Kok banyak ya? Kita udah 7:30 aja nih. Halangan lainnya. Halangan nikah beda agama. Itu ada di Kanon 1086 ya. Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik, misalnya putri Katolik ya, lalu menikah dengan orang lain yang tidak dibaptis adalah tidak sah ya. Halangan nikah beda agama ini sifatnya gerejawi, bukan kodrati. Sehingga bisa diberikan dispensasi dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Kanon 1125. Syaratnya apa aja? Nah, nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah mengurus tentang perkawinan Katolik atau perkawinan setelah penyidikan kanonik biasanya ada tuh saksi dari pihak yang non baptis bahwa memang dia bebas dan belum pernah menikah. Lalu ada surat pernyataan dari pihak Katolik bahwa akan mendidik anak secara Katolik gitu ya. Dan lain-lain itu biasanya di penyidikan kanonik ada syarat-syaratnya. Jadi halangan itu kalau sifatnya gerejawi dengan pertimbangan pastoral atau kebijakan gereja bisa diberikan dispensasi. Makanya teman-teman pernah mendengar namanya dispensasi beda agama.
Kalau beda gereja namanya apa? Kalau beda gereja namanya bukan dispensasi, tapi izin ya. Kalau nikah beda agama itu namanya halangan, terhalang. Jadi ada tembok besar yang tidak bisa dilewati ya. Tembok besar itu hanya bisa dilewati dengan pintu yang namanya dispensasi. Tapi kalau beda gereja bukan halangan, nggak ada temboknya, tapi ada larangan. Larangan itu cuma kayak tulisan parkir dicoret gitu ya, perkawinan dicoret ya, nggak boleh. Nah, terus gimana cara apa ya, melanjutkan perkawinan itu kalau ada larangannya? Ada namanya izin perkawinan beda gereja. Jadi dibedakan ya, dispensasi beda agama dengan izin beda gereja gitu. Lalu halangan nikah tabisan suci Kanon 1087. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tabisan suci ya. Jadi misalnya ada Romo nih, ada Romo suspensi ya misalnya. Wah, ini ceritanya bisa panjang nih. Ada Romo suspensi ya, terus dia pindah ke uskupan, ya kan nggak ketahuan tuh. Pindah ke uskupan, pindah dari Jakarta ke Manggarai misalnya. Lalu kenal dengan gadis Manggarai, lalu mau menikah di sana ya. Nah, kebetulan ada katekis dari Alam Sutra lagi jalan-jalan ke Manggarai gitu ya, nggak tahu mungkin habis dari Labuan Bajo mampir ke Manggarai. Loh, ini Romonya dulu pernah nih di Jakarta nih, ada halangan, dia pernah tabisan. Nah, itu dikasih tahu ya. Nah, sebenarnya karena ini sifatnya gerejawi, jadi halangan nikah ini bisa didispensasi ya. Tapi dispensasinya bukan oleh uskup, langsung ke tahta suci, ke Vatikan. Oleh karena itu lebih lama prosesnya. Dispensasi mencangkup dua hal yang disebut biasa dengan laisasi ya, menjadikan seorang tertabis yang tadinya romo udah tabisan dijadiin awam lagi, itu namanya laisasi. Lay ya. Dan dispensasi dari selibat karena romo-romo itu kan ada janji selibat ya. Jadi kalau udah awam tapi ternyata tahta suci lupa ngasih dispensasi dari selibat ya tetap aja dia jadi selibat awam. Oleh karena itu tahta suci harus ngeluarin dua, yaitu laisasi menjadi awam lagi dan dibebaskan dari janji selibatnya sehingga orang ini bisa menikah. Tapi biasanya lama ya. Keburu tua dulu baru dispensasinya selesai keluar. Udah keburu nggak bisa nikah si mantan romonya. Nah, terus nggak cuma tabisan, tapi ada halangan nikah kaul kekal. Jadi biarawan-biarawati itu kan ada kaul kekal publik ya. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik. Kaul kekal publik kemurnian dalam satu tarekat religius. Nah, ini juga eh, apa ya juga lama ya karena walaupun mesti sifatnya gerejawi, tapi halangan nikah ini dispensasinya pertama-tama dua tahap. Jadi pemimpin tarekat, lalu nanti mereka menilai dulu nih boleh apa enggak ya. Ini apa ya? Yang bersangkutan pada gilirannya bertugas untuk menilai layak tidaknya untuk meneruskan permohonan ke otoritas berwenang. Nah, biasanya akan menjadi sulit kalau misalnya dia seorang biarawan yang romo ya. Biasanya misalnya Yesuit, OFM, Saverian gitu ya. Pokoknya selain projo. Romo-romo selain projo itu terikat oleh tarekat. Oleh karena itu misalnya mereka mau menikah karena satu dan lain hal eh, double tuh. Jadi dia harus diurus laisasinya melalui tarekat yang direservasi ke tahta suci, tapi dia dari tarekatnya juga menilai boleh apa enggak gitu ya. Jadi dua dua kali penilaiannya. Lalu halangan nikah penculikan ya di Kanon 1089. Kok ada penculikan kayak di sinetron aja? Ternyata memang ada di kanonnya. Pasti karena ada pengalaman-pengalaman iman yang dialami gereja pada waktu-waktu tertentu. Bunyinya begini. Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi. Romo, kenapa yang diculik perempuan ya, bukan laki-laki yang diculik? Jadi ternyata memang ada anggapan yang bisa diculik itu perempuan. Jadi kalau laki-laki yang diculik itu lebih ke arah mauan ya daripada diculik ya, memang laki-lakinya mau. Tapi kalau perempuan memang dianggap sebagai posisinya lebih apa ya memang memang mau nggak mau ya agak sedikit seksis dan patriarkal ya tapi memang beginilah
hukumnya karena mereka lebih melindungi pihak perempuannya karena dianggap sebagai pribadi yang lebih sulit untuk melawan paksaan fisik ya. Kalau laki-laki kayaknya hampir nggak ada yang diculik ya. Oleh karena itu kanonnya adalah penculiknya laki-laki dan yang diculik perempuan. Oke, lanjut ya. Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali jika kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya, serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Jadi, ada laki-laki menculik perempuan untuk dinikahi. Pertamanya perempuannya nggak mau, tapi lama-lama kok jatuh cinta juga nih sama penculiknya. Sebenarnya ada penjelasan psikologis sih untuk sindrom itu. Oleh karena itu harus dipisahkan dulu untuk memastikan bahwa cintanya itu memang memang murni gitu ya. Jadi bisa jadi si perempuannya ini memang jatuh cinta dengan penculikannya. Nah, yang merah ini adalah penculikan secara paksa harus dibedakan dengan kasus perempuan yang dibawa pergi karena tertarik oleh rayuan. Ini jelas bukan paksaan ya. Misalnya ada anak muda-mudi kita yang dirayu oleh misalnya orang gadis dari desa gitu ya, dirayu oleh pemuda kota, ditawarin hinar-binarnya kota gitu ya. Itu bukan penculikan, tapi memang kena rayuan aja, kena perangkap buaya ya namanya. Tapi itu bukan paksaan, karena tanpa dipaksa gadis itu menerima rayuan si pria. Nah, lalu kasus yang lain kawin lari itu bukan halangan nikah ya dari hukum gereja ya. Karena kedua pihak sama-sama menghendaki perkawinan itu. Ingat ya, tadi ada kehendak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melakukan perkawinan. Kendati orang tua dan keluarga mungkin tidak setuju gitu ya. Bisa jadi orang tua dan keluarganya setuju, cuma mungkin mereka mau cari adrenalin aja ya, jadi lari, eh, kawin lari gitu ya untuk ngetes. Tapi itu kasusnya jarang. Oleh karena itu sebenarnya kalau dari hukum gereja yang penting adalah pasangan laki-laki dan pasangan perempuannya. Kawin lari ternyata bukan halangan nikah. Lalu ada halangan nikah kejahatan. Nah ini seru nih. Dulu di sinetron-sinetron Indosiar suka ada nih. Kanon 1090. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerjasama fisik atau moral melakukan pembunuhan terhadap salah satu pasangan itu. Nah, halangan ini pada prinsipnya terletak dalam kejahatan yang merusak perkawinan yang sah, yaitu dengan melakukan pembunuhan jodoh. Salah seorang pembunuh pasangannya sendiri atau pasangan orang lain atau kerjasama dari kedua calon pasangan baru. Ya, intinya begini, ada laki-laki, ada pasangan suami dan istri ya. Misalnya suaminya ini pokoknya jangan jadi prasangka buruk ya, tapi ini buat kasus aja karena ada kanonnya, pasti pernah terjadi juga nih peristiwa ini mungkin di masa-masa lampau gereja sehingga diberikan kanon ini. Jadi ada suami istri, misalnya suaminya jatuh cinta dengan perempuan lain ya, dan mereka tahu hukum gereja bahwa mereka, wah menurut menurut Zoom katekese perkawinan Romo Wenan kemarin, kita ini ada halangan nikah gitu. Terus gimana dong? Ya udah kan tidak terpisahkan sampai maut memisahkan ya. Kalau gitu ya sudah, biar saja maut yang memisahkan ikatan perkawinan kita. Kalau gitu kamu bantu bantu saya ya, bunuh istri saya, lalu habis itu kamu bantu saya bunuh suami saya. Nah itu eh, nggak sah ya, artinya eh, perkawinannya batal dengan sendirinya karena sejak awal intensinya adalah kejahatan. Oleh karena itu dalam Kanon 1090 ada namanya halangan nikah kejahatan.
Halangan nikah hubungan darah ya, Kanon 1091. Halangan nikah hubungan darah ini berbunyi demikian. Tidak salah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun natural. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini. Garis-garis perkawinan itu apa sih? Jadi kalau yang lurus itu ya, lurus itu adalah ayah, ibu, anak, anak ke cucu gitu ya. Nah, perkawinan antara anak dan ayah kandung itu natural atau ayah angkat itu tetap nggak bisa eh, direalisasikan karena ada halangan di situ ya. Oleh karena itu disebutnya hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah itu dalam sipil ya, maupun yang natural ya memang anak kandungnya. Lalu dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. Ini gampangannya sepupu ya. Kalau tingkat keempat itu sepupu, kalau tingkat ketiga itu om atau tantenya. Jadi kalau misalnya ponakan, ada sih om-om sama tante-tante yang sama ponakannya jaraknya kan nggak terlalu jauh ya. Misalnya mereka lagi kumpul keluarga gitu ya, Natalan, terus ada kue nastar, nggak sengaja mereka ngambil nastar barengan gitu ya, sama-sama ngambil di toples yang sama, terus tiba-tiba mereka ngambil kue nastar yang sama, terus kue nastarnya jatuh, terus si ponakannya mau ngambil kue nastarnya, tantenya pengen ngambil kue nastarnya, tiba-tiba jari mereka bersentuhan gitu ya, terus tiba-tiba ada percikan-percikan perasaan di situ antara ponakan dan tantenya. Kebetulan tante sama ponakan ini umumnya nggak terlalu jauh ya umurnya, tiba-tiba jatuh cinta dan sama-sama belum nikah. Terus mau nikah gimana? Ya terhalang ada hubungan darah di Kanon 1091. Nah, hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah ini merupakan hukum kodrati ya. Nggak bisa didispensasi. Mau gimana caranya misalnya di Jepang tuh ada film-film tentang anak yang mother kompleks gitu ya. Jadi dia sangat jatuh cinta dengan ibunya misalnya. Ayahnya sudah meninggal dan mereka hanya hidup berdua. Si anak itu jatuh cinta sama ibunya. Tapi mau gimana caranya? Nggak bisa dinikahkan karena sifatnya hukum kodrat ya. Jadi nggak bisa didispensasi oleh gereja. Nah, sedangkan halangan nikah atau sama cucunya lagi, wah nggak bisa itu. Sedangkan halangan nikah hubungan darah menyamping tingkat 3 dan 4 itu sifatnya eh, halangan atau hukum yang gerejawi. Karena itu dalam keadaan tertentu bisa didispensasi ya. Ya, dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan kejelian pastoral, konsultasi dengan romo kepala atau bahkan mungkin dengan vikaris yudisial, dispensasi bisa dimungkinkan. Nah, gereja sebenarnya ngasih halangan ini itu untuk pertanggungjawaban moral. Jadi kemurnian cinta keluarga itu sebisa mungkin kasihnya itu adalah kasih yang sifatnya kasih berkeluarga gitu ya. Bukan ada erosnya di situ, tapi lebih ke arah filionya, ada rasa kasih persaudaraan yang tulus, tidak ada unsur eh, dalam arti tertentu ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau fisik karena dalam berbagai penelitian perkawinan sesama saudara gitu ya biasanya anaknya tidak apa ya tidak berkembang dengan semestinya misalnya ada cacat di embrionya atau kromosomnya ya dan sosial ya cinta kasih tidak terbatas pada keluarga sendiri ya carilah jalan-jalan keluar ke paroki lah masa jatuh cinta sama orang yang di rumah gitu ya jadi biar eh, cinta itu juga bisa dibagikan ke orang-orang di luar keluarganya. Lalu ada ini yang agak agak apa ya namanya agak sulit dijelaskan namanya halangan nikah semenda.
Kanon 1092 ya. Halangan nikah semenda itu dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Merupakan halangan nikah hubungan antara suami istri dengan orang yang berhubungan darah garis lurus di semua tingkat, mertua, menantu, anak tiri, dan ibu tiri. Semenda itu adalah hubungan yang terjadi ketika kita ada orang yang menikah dengan orang lain dan by law secara hukum hubungan keluarga itu terjadi. Intinya mertua sama menantu, anak tiri atau ibu tiri gitu ya. Dalam garis menyamping ipar bukan sebuah halangan, bukan halangan perkawinan menurut gereja, yaitu kakak dan adik ipar misalnya. Nah, tapi ada undang-undang perkawinan Republik Indonesia nomor 1 yang mengatakan bahwa perkawinan dua orang yang berhubungan semenda dilarang, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Jadi nggak hanya hukum gereja aja, tapi ternyata negara kita, hukum sipil itu juga memberikan aturan-aturan bahwa antara mertua dan menantu itu nggak bisa menikah ya. Anak tiri sama bapak tiri, ibu tiri itu nggak bisa. Jadi tidak hanya gereja saja yang memberi aturan ini, tapi negara pun juga mengaturnya. Apalagi nih? Halangan kognatio legalis ya, Kanon 1094 ya. Kanon 1094 itu mengatakan demikian. Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Pertalian hukumnya dimaksud dalam kanon ini adalah persaudaraan yang muncul karena adopsi sebagaimana ditentukan oleh hukum atau undang-undang negara tentang adopsi. Hukum gereja menentukan sebagai halangan nikah jika pertalian hukum muncul dalam garis lurus bapak dan anak angkat. Ini sebenarnya tadi kita udah sempat disinggung juga ya dalam hubungan garis lurus ya. Pertalian hukum muncul dari garis menyamping tingkat kedua kakak dan adik angkat. Jadi kakak angkat dan adik angkat juga sebenarnya dari sini ada halangan. Itu saja tentang halangan, tapi ada beberapa hal yang mau saya beri tekanan sedikit ya, mau saya tambahkan. Yang saya lupa nulis di sini, yaitu tentang ini. Tadi saya sempat bicara tentang impotensi ya. Saya tambahin sedikit ya. Jadi di Kanon 1084 itu ada ceritanya begini ya. Kanon 1084 itu mengatakan impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului antecedents perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak, entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. Jadi ternyata impotensi itu ada yang namanya impotensi mutlak sama impotensi relatif. Maksudnya apa? Nah, ini jelasannya gini. Impotensi absolut atau impotensi mutlak itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri dengan siapapun ya, dengan siapapun. Sehingga mau dia dengan istrinya sendiri atau dengan perempuan lain, dia juga tetap bisa melakukan hubungan seksual. Atau ada yang namanya impotensi relativa, yaitu jika ketidakmampuan itu hanya terjadi jika persetubuhan harus dilakukan dengan pasangannya sendiri. Ada contohnya begini. Jadi ada ini true story ya Bapak Ibu ya. Ada satu perkawinan yang ketika pacaran ya pasti mereka belum melakukan hubungan badan ya. Tapi ketika mereka sudah mulai berhubungan badan nih malam pertama, ternyata si pihak laki-laki itu selama ini menyembunyikan bahwa tubuhnya itu terkena penyakit kulit ya. Kalau dalam bahasa kedokteran itu namanya psoriasis. Jadi semacam
eee reaksi alergi terhadap kulit sehingga ada bercak-bercak kemerahan yang ada, lapisan-lapisan tipis seperti kertas di atas bercaknya itu dan memenuhi seluruh tubuh. Nah, setelah itu, istrinya baru inget, "Pantesan kok selama pacaran, pacarku ini selalu memakai lengan panjang dan turtleneck," gitu ya. Jadi nggak pernah ketahuan, penyakitnya itu. Nah, setelah malam pertama baru ketika dibuka seluruh tubuhnya ada bercak-bercak merah, psoriasis yang begitu banyak sampai dan ada, lapisan tipis-tipis yang membuat si mempelai wanitanya itu gilo gitu ya, geli geli tapi, kalau dalam bahasa Jawa tuh gilani gitu ya. Dan gilaninya itu membuat si pihak perempuan ini nggak bisa berhubungan badan gitu ya. Bukan karena bukan karena vaginanya tidak ada liang senggamanya, tapi secara psikis itu tidak bisa untuk melakukan hubungan badan dengan kondisi yang seperti itu. Dan ini termasuk dari, impotensi, relativa gitu ya. Jadi ketika dikonsultasikan ya sama sekali nggak bisa, malah karena ternyata si wanita ini punya fobia ya, ada fobia-fobia tertentu yang ketika melihat, bercak-bercak atau penyakit-penyakit kulit tertentu fobianya kambuh dan ini nggak bisa sama sekali dan akhirnya, perkawinan ini bisa dikondisikan bahwa sejak semula ada cacatnya gitu ya, karena impotensi itu sifatnya relatif dan merupakan halangan. Lalu ada lagi impotensi relatif dari pihak pria. Entah kenapa kalau sama istrinya sejak malam pertama, penisnya itu nggak bisa ereksi gitu ya, sama sekali nggak bisa. Sebelumnya bisa, tapi eee, begitu sejak malam pertama, dia sama sekali nggak bisa ereksi sama istrinya ini ya. Ternyata setelah ditelusuri ada gangguan psikologis tertentu yang menyebabkan si pria ini kalau berjumpa dengan tipe perempuan tertentu, dia nggak bisa ereksi sama sekali dan itu sudah dibuktikan secara medis. Nah, itu juga termasuk, halangan. Nah, lalu kalau ada yang namanya impotensi yang sifatnya tetap ya, jadi mau sama siapa aja dia nggak berpengaruh, tetap tetap tidak bisa ereksi, tidak bisa berhubungan badan. Nah, lalu impotensi itu tidak sama dengan steril ya. Jadi impotensi tidak sama dengan sterilitas, karena orang yang steril atau mandul tetap mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri secara normal, namun tidak mempunyai kemungkinan untuk menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, sterilitas sebagaimana ditegaskan dalam Kanon 1084 tidak pernah menjadi halangan bagi seorang untuk menikah. Namun dapat menggagalkan perkawinan jika terjadi kasus penipuan. Maksudnya apa? Maksudnya, gini ya, menegaskan bahwa orang yang menikah karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai suatu sifat yang dapat mengacaukan persatuan hidup perkawinan. Jelasnya, jika pihak yang mandul menipu dengan tidak mau mengatakan fakta sebenarnya bahwa dirinya mandul agar dapat menikah dengan pasangannya. Pernikahannya itu tidak sah. Contohnya apa? Contohnya begini. Ternyata perempuan ini sebelum menikah pernah diangkat rahimnya gitu ya, atau pernah ada tubektomi yang sifatnya permanen, pemutusan, saluran, telur ya, dan itu menyebabkan steril. Dia poten, liang senggamanya tetap bisa ya, vaginanya tetap ada, tapi rahimnya sudah diangkat karena satu dan lain hal. Nah, tapi wanita ini, tidak mengatakan fakta sebenarnya bahwa dirinya mandul, supaya dia bisa menikahi laki-laki itu. Sedangkan misalnya semasa semasa perkawinan, laki-lakinya itu selalu bilang ke perempuannya bahwa, "Oh iya nanti kalau kita nikah, kita punya 2 anak ya, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, supaya nanti kakaknya yang laki-laki bisa jaga adiknya yang perempuan." Atau jelas-jelas ketika dalam penyidikan kanonik, Romo kan akan bertanya ya, "Apakah, kamu secara biologis
tidak pernah ada masalah seperti misalnya rahimnya diangkat, tubektomi, atau liang senggamanya, liang senggamanya intak gitu ya. Tapi kalau di saat itu dia bohong, nah berarti perkawinannya saat itu tidak sah. Gitu. Tapi sebenarnya setelah perkawinan dan diketahuinya tanpa sengaja, tanpa ada intensi kepura-puraan, itu bukan sebagai, sebagai, halangan gitu ya, gitu. Vasektomi, terus gimana KB, vasektomi sama sterilisasi yang dilakukan setelah, perkawinan? Ya, kalau atas indikasi medis itu bisa didiskusikan secara pastoral dengan vicaris juridis atau romo-romo gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini sifatnya adalah sesuatu yang umum. Jadi misalnya teman-teman katekis, teman-teman sebagai sebagai umat setidaknya memahami, oh ternyata ada halangan ini, ada halangan itu, yang ketika disampaikan dalam misa gitu ya pada pengumuman perkawinan, apabila kita mengetahui halangannya, wajib menyampaikannya kepada romo paroki gitu. Jadi saya ulang sedikit lagi ya, ada halangan nikah tadi, halangan nikah usia, ada halangan ikatan perkawinan, ini pasti banyak diskusinya di sini. Lalu ada namanya penegasan status bebas, jadi orang-orang Katolik yang menikah di luar gereja Katolik tanpa adanya izin, tanpa ada dispensasi atau peneguhan kanonik gitu ya, itu perkawinannya tidak sah, dianggap sebagai tidak pernah melakukan perkawinan sehingga statusnya liber, statusnya bebas, bisa melakukan perkawinan. Lalu ada halangan nikah beda agama tadi ya, ini bisa didispensasi ya, ada dispensasi beda agama dengan syarat-syarat yang harus memperhatikan dalam kanon 1125. Terus ada halangan nikah tabisan suci, tapi ini sifatnya gerejawi, oleh karena itu bisa didispensasi. Tapi didispensasinya langsung ke tata suci di Roma. Kalau ini biasanya lama ya, sehingga tidak tidak mudah untuk mendapatkan dispensasi ini. Lalu ada halangan nikah kaul kekal publik ya, ini tidak hanya tahta suci saja, tapi tarekat religiusnya juga ikut membantu mengurus, jadi lebih lama lagi ini. Lalu ada halangan nikah penculikan tadi ya, kalau diculik untuk dinikahi, yang pasti perkawinan itu tidak sah karena terhalangan ikatan penculikan. Tapi kalau sudah dipisahkan dan ternyata dari keinginan mereka sendiri memang mau menikah ya, itu diberi jalan. Ada halangan nikah kejahatan ya yang merusak perkawinan yang sah, yaitu dengan melakukan pembunuhan jodoh. Tidak hanya membunuh ya, tapi membantu dalam prosesnya itu juga termasuk halangan. Halangan nikah hubungan darah saya kira cukup jelas ya, anak sama bapak atau ponakan sama tante. Tapi pada pada intinya sampai tingkat tertentu ya, tingkat 3 dan 4 itu bisa didispensasi. Tapi ya dengan pertimbangan ya, masa nggak bisa nemu calon yang lain gitu ya. Ini bisa didiskusikan, ada ruang pastoralnya, ada ruang hukumnya juga untuk diberikan jalan. Halangan nikah hubungan semenda, ya ini tadi mertua dan menantu, anak tiri dan ibu tiri. Lalu ada cognatio legalis ya, anak angkat sama bapak angkat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Saya kira itu saja dari saya. Nanti silahkan apabila teman-teman ada satu dua hal yang mau kita diskusikan, mungkin setelah istirahat bisa kita diskusikan bersama. Saya kembalikan ke Bu Heni. Terima kasih.